Banyak manusia yang senang dengan pengetahuan yang ada di mereka yang kemudian diyakini itu sebagai keimanan dan telah bertuhan, padahal tanpa makrifat mengenal Tuhan. Sehingga keterangan kebenaran pun akan mati-matian dibantah, karena jika dia menerima keterangan kebenaran berarti dia harus berani melepas topeng kebohongan. Maka orang yang seperti ini akan dikepung azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma aftah banaka futuhir wa nawwir qulubana bi hidayatil yakin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ulaika alladzi atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah fa yakfur biha haula'i faqad wakalna biha qamal laisu biha bikafirin. Kepada jamaah rahimakumullah, pertama kita mari bersama menempatkan diri menjadi hamba yang pandai bersyukur. Kemudian bersolawat kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya di situasi kondisi saat ini yang kita memerlukan sesuatu yang dapat membangun kesadaran sebagai hamba, kesadaran yang akan membuka tentang jati diri fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah, kesadaran atas fa'akim wajhaka lidini hanifah fitratallah, kesadaran bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani untuk memposisi sebagai hamba Allah itu untuk selalu menghadapkan pada fitrah Allah, yakni hati nurani yang ada kehadiran Tuhan untuk terus kita jaga di aktivitas yang kita lakukan, untuk memenuhi panggilan dawuh menghadapkan fakim wajhaka, hadapkan wajahmu, yakni hati yang ingat kepada Allah, supaya berada di dalam terus niat yang benar dan tujuan yang benar, niat yang benar, tujuan yang benar, dan akan membangun sebuah sistem dan mekanisme yang benar. Niat dan tujuan yang benar akan membentuk
kepribadian dan karakter. Keberadaan sebuah kebenaran dengan adanya ilmu yang bukan hanya sekedar sebuah wawasan, tapi ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan, ilmu yang membuka jati diri fitrah manusianya, ilmu yang menjadikan di dalam kepastian arah dan tujuan hidup, kepastian alamat kembali. Fakta bahwa situasi kondisi saat ini Tuhan menampakkan, sepertinya Tuhan begini, Tuhan membacakan ayat-ayatnya kepada kita, dibacakan kepada kita melalui tanda-tanda dan fenomena-fenomena yang semakin kuat, intensitasnya juga semakin baik secara kualitas dan kuantitas, dengan tanda-tanda fenomena-fenomena yang terus dari berbagai sudut, instrumennya, elemennya, dari semua sisi tampak banyak anomali-anomali yang kita tidak bisa menutup mata. Kebenaran yang selama ini tampak bersembunyi, karena kalimat Sadropiningit, Imam Mahdi akan muncul di kemudian hari, Ratu Adil akan muncul dalam melakukan penataan kehidupan, berarti menunjukkan selama ini tersembunyi, atau jika kalimatnya Sadropiningit, jika Ratu Adil nanti muncul, berarti selama ini tidak ada. Ini kan memberikan satu perspektif bahwa kalau kita itu berani mendefinisikannya, berarti selama ini tatanannya adalah tatanan ahwa ahum lawasadati samawati wal ard. Tatanannya adalah tatanan karpe diewi hawa nafsu yang dilakukannya adalah sebuah pijakannya adalah lahiriah. Intensitas anomali yang kemudian tersebut sebagai bencana, semoga menyadarkan kita semua adanya sebuah kebenaran, karena tatanan kebenaran sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah komunitas yang semuanya sepertinya kan menunggu adanya sebuah tatanan adil, tatanan kemakmuran yang terlepas dalam membangun sebuah sistem keadilan dan kemakmuran. Orang yang menunggu datangnya sang pemimpin adil, orang yang menangguhkan
kehadirannya sang pemimpin adil itu proyeksinya, parameternya, ukurannya itu adalah makmur, adil, bahagia. Itu parameter standarnya adalah selama ini pemahaman yang terurai keluar itu lahiriah, jasad. Ngomong tentang ekonomi untuk pamer, berbicara tentang teknologi, memberikan kemudahan-kemudahan loncat antar kota, antar tempat, jarak, itu dapat dilampaui dengan sistem kuantum, dengan sistem yang canggih. Kemudian itu dianggap bahagia. Orang tidak susah dalam pengertian karena semuanya tercukupi dan seterusnya. Ini nggak salah, ini benar, iya. Yang terlepas dari pengamatan itu adalah faktanya kita merasakan indah, nikmat, bahagia, asin, pahit, getir, itu di dalam rasa. Itu di dalam rasa, sehingga pada saat kita berada di suatu tempat yang sangat secara material tercukupi secara penuh, total, secara duniawi ekonomi terpenuhi semua, tapi kalau rasanya itu susah karena sakit gigi umpamanya begitu, rasane mati, nggak bisa membedakan antarane asin, pahit, getir, nggak bisa membedakan antarane gula, garam, sama pil yang pahit, brotowali umpamanya. Maka apa yang kita makan kalau rasa mati, nggak bisa merasakan apapun, orang akan mudah sekali kena penyakit. Mergo ora roh bedane sing dipangan kuwi gula apa garam, nggak roh bedane nek dia makan garam. Bagi yang tahu rasanya, kenal garam, maka asin. Kalau dia nyicipi gula, maka manis. Tapi kalau orang nggak bisa membedakan karena rasanya mati, maka ngemplok nggak masak dikai garam sepiro wae, nggak ada perubahan rasa garam menjadi asin. Nggawe kopi teh 5 sendok sak gelas juga nggak terasa manis. Pasti dampaknya kena penyakit gula. Pasti dampaknya jika garam berarti kena asam urat. Saat rasane mati, saat rasa yang seharusnya itu adalah mengenal diri, mengenal Tuhannya, hadir Tuhan di dalam hati, berarti hadir di dalam rasa, dilatih untuk merasakan keberadaan Tuhan. Maka hati dapat menjadi cermin
sekaligus penggerak cara berpikir, metode berpikir, dan bertindak. Jika tidak, maka pura-pura mengatakan asin, tapi tidak tahu tentang asin, tapi bisa mendefinisikan tentang garam dan asin, tapi saat dikasih garam nggak bisa tahu membedakan garam itu rasanya mati. Akhirnya bertopeng, artinya bertopeng kepalsuan itu gengsi, malu, mengatakan bahwa saya tidak tahu garam, saya tidak tahu gula, mendefinisikan garam dan mendefinisikan gula, tapi tahu-tahu diliputi kencing manis, diliputi asam urat, sebab tidak bisa membedakan, tidak bisa mengetahui perbedaan karena rasane mati. Itulah gambaran wa ma yasafil ahya walal amwat. Perbedaannya antara orang yang hidup dan orang yang mati. Perbedaannya antara orang yang absor, yang mampu melihat, wa a'ma, dan yang buta. Perbedaannya antara wadil wa harur, orang yang dapat memberikan hidupnya itu sejuk dan menyejukkan orang lain, dan orang yang hidupnya panas dan kepanasan dan memberikan dampak panas kepada lingkungan, sehingga akan muncul sebuah akumulasi, kumpulan maksudnya. Saat seseorang itu awalnya bohong kecil akan menjadi bohong besar, dan satu komunitas itu ternyata semuanya berbohong mulai dari kecil, akhirnya akumulasi bohong itu besar. Topeng itu semakin tebal, topeng itu terus akan menebal. Pada saat kejujuran dihilangkan di dalam kehidupan seseorang, akhirnya memperlakukan pola dan sistem topeng kebohongan, topeng keculasan. Kalau kita itu sudah membujuk orang lain, membohongi orang lain, sekali bohong, maka kita seperti dituntut untuk melanjutkan kebohongan itu. Jika kebohongan itu kebongkar, maka topeng kita kebongkar. Kenapa orang yang korupsi akan berusaha mati-matian segala potensi itu untuk bagaimana untuk terhindar dari tertuduh korupsi? Maling ngaku itu nggak ada, bujui, ngapusi, bohongi ya, dari kecil, kemudian kepada orang lain, kepada A, B, C, D, satu saat akumulasi atau ngumpul, maka kehidupan kita akan semakin berat. Kita semakin terkubur, kita semakin masuk ke dalam, kita semakin tidak bisa gerak, kita semakin was-was, kita semakin khawatir, kita semakin bingung, sehingga menjadi ragu terhadap dirinya sendiri, mengungkap sesuatu kebenaran, tahu bahwa dia pun tidak melakukan kebenaran itu.
maka titik tertentu muncullah sebuah peringatan. Alam itu memberi peringatan, jujur, gentle, berani menghadapi bahwa kamu selama ini telah bohong, enggak dilakukan. Akhirnya fenomena itu semakin berat, semakin besar, akhirnya menjadi sebuah azab. Saat hati mati, cuman prasyarat menghidupkan hati itu adalah risalah kerasulan melalui otentivitas, melalui sebuah keontentikan. Dikatakan otentik itu adalah lisannya Nabi Muhammad sendiri, itu otentik. Itu otentik. Murni, otentik, jelas di dalam situasi dan keadaan benar. Otentik. Saat berhadapan dengan Nabi Muhammad membaca ayat, menerjemahkan, ya, bahkan ayat sendiri juga muncul dari lisannya Nabi Muhammad. Tapi kalau sudah sampai ke kita, kowe sing ngomong, alah, masih otentik, kowe wis kecampur. Wes kecampuran, izin dikatakan tidak tahu, malu jika dikatakan tidak bisa, terus duwe penyakit males, tapi diminta pidato, judule rajin pangkal pandai, kowe pemalas hebat, maca buku rasa-rasane gak umum, tangi subuh kaya nggawa gunung. Terus saat pidato diminta membuat tema rajin adalah pokok pangkal pandai. Karena ustadmu sing nyuruh kowe pidato itu ruwe, kowe pinter ngomong, umpamanya kan begitu. Dan ciri orang males itu pinter ngomongi. Aku yo ora ngerti ya. Wong nek saya rasa-rasen pemalas, kuwi pinter ngomong. Tangi digugah. Tangi. Ngamuk-ngamuk digugah neh. Aku ya ndek bengi lagi ngene-ngene. Wah, akeh kok wis padha karo pidato. Akhirnya ustadznya memikir, wah iki nek pidato pinter kan, biasanya kan begitu. Jadi nek wong saya pinter ngomong, itu bisa jadi dia pemalas. Terus ngomong, berarti Romo ngono, bisa jadi. Orang pemalas itu karena selalu mencari alibi, mencari argumen untuk terhindar dari hukuman. Itu terkadang menjadi ciri.
saya ora kenal karo Gusti Allah. Balik ndik mau. Kira-kira nek wekon ngrungokne pidato terus kemudian temane rajin adalah pangkal pandai padahal kowe pemalas. Kowe pas ngomong pertentangan gak ndik batin. Terus nanti topeng itu berlanjut saat ternyata kowe juara gitu. Kemudian akan dikemas, topeng itu dikemas begini. Bapak Ustadz sampaikan kepada kepala sekolah, pada penyelenggara, nggak usah dikasih penghargaan, aku nggak butuh penghargaan kok. Gitu. Padahal di balik kalimat aku nggak butuh penghargaan itu khawatir dikei penghargaan, tapi dia seperti melihat orang-orang itu ngisin-ngisin, pemalas kok nggak penghargaan, rajin. Terus mulai sampai di rumah. Anggota keluargane roh apa sing mbok gawa? Piagam apa? Juara apa kowe? Kok enek tulisannya juara 1? Enggak kok, ini hanya enggak ngerti aku mau untuk piagam. Terus tangannya karo nguwek-nguwek, rajin pangkal pandai ben ilang tulisannya. Lu kok mbok buang piagamu, itulah kerendahan saudaramu, kan gitu. Padahal itu sebenarnya untuk menutupi kemalasannya. Kira-kira we metuki wong sing model ngene iki ora? Nggak usah mikir subjek, nggak usah diomongke maksudnya. Tapi kowe tau roh nggak ada orang sing males tapi nek kon ngomong omblok po winter, pernah menemui? Pernah begitu? Enak wong iki kene. Itu tetap akan memproses akumulasi pada titik tertentu azab. Keberlangsungan banyak orang beragama, tapi bisa jadi banyak orang beragama, bisa jadi banyak orang beragama tapi tidak bertuhan. Karena beragamanya hanya pelestari budaya, karena tidak menjalankan perintah Tuhan, karena tidak namanya perintah itu hadap-hadapan, mukotob. Menjalankan perintah Tuhan itu hadap-hadapan. Wong jenenge perintah itu menghadap-hadap Tuhan. Nek gak pernah menghadap-hadapan, logikanya berarti menjalankannya hanya merasa diperintah. Kowe melaksanakan sesuatu karena menjalankan perintah Allah. Kemudian jika ditanya, pernahkah Allah menemuimu, memerintahmu? Enggak. Berarti itu kesimpulannya kita menjalankan itu rumongso diperintah. Itu kan bid'ah, kategori bid'ah seharusnya. Logikanya kan begitu. Akan tetapi itu sudah dianggap sebagai sebuah orang yang menjalankan perintah Tuhan. Marah kalau tidak dikatakan menjalankan perintah Tuhan. Tidak dikatakan orang beriman akan marah kan. Padahal faktanya beragamanya adalah budaya.
Falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinah farihu bima indahum minal ilm wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Pada sampai titik mereka keculasan dan kebohongan telah membentuk topeng-topeng kehidupannya, sehingga kehidupannya itu dipenuhi dengan bohong kepada kebohongan sampai ragu keraguan dan terus gitu, akhirnya memunculkan perilaku culas, licik, takut kalau topeng kebohongannya itu terbongkar dan seterusnya. Padahal kalau mereka mau jujur, gentle, maka menjadi manusia yang baik. Dan pada saat azab itu sudah mulai masuk, maka banyak manusia yang senang dengan pengetahuan yang ada di mereka, yang kemudian diyakini itu sebagai keimanan dan telah bertuhan, padahal tanpa makrifat mengenal Tuhan. Sehingga keterangan kebenaran pun akan mati-matian dibantah, karena jika dia menerima keterangan kebenaran, berarti dia harus berani melepas topeng kebohongan. Maka orang yang seperti ini akan dikepung azab. Maka kita untuk terus mengantisipasi, hati-hati dan terus belajar untuk tidak menjadi manusia-manusia fanatik. Karena ibadah yang kita lakukan, sholat, poso, puasa, zakat, haji, yang kita lakukan itu adalah kesimpulan pada dasarnya adalah membentuk kepribadian manusia yang memiliki karakter ilahiyah. Kalau kita berbicara karakter ilahiyah, karakter Tuhan, itu seperti matahari yang tidak pernah membedakan. Dia memberi kehidupan, dia memberi semua tanaman, tidak membedakan jenisnya. Dia memberikan cahaya kepada manusia, tidak melihat suku bangsanya. Air memberi kehidupan, semua siapapun yang meminumnya akan menghilangkan haus. Entah dianggap iman atau dianggap kafir, fasik, munafik, air itu fungsinya dapat menghilangkan haus. Sama, itu karakter ilahiyah. Jadi tidak fanatik, tidak menjadi manusia kaku, beku, dan hati-hati dengan perilaku fanatik dan kultus dan berbangga-bangga yang akan menjerumuskan pada perilaku-perilaku kebekuan, semuji, kemluhur. Ibadah dan ritual yang kita niatkan dan kita lakukan
pada saat tanpa nilai, tanpa value, orang mengatakan demikian, tanpa hati yang hadir, maka itu budaya. Taklid, ikut-ikutan, tapi tidak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Tujuannya sholat itu kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan, tapi tidak kenal Tuhan, maka sholat kita adalah budaya. Dan biasanya seseorang yang melakukan sebuah ritualitas kategori budaya, karakter yang terbentuk itu adalah fanatik, kultus, merasa suci, merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal orang yang jika sholatnya benar, maka karakternya akan tawadhu, karakternya dari perilaku-perilaku pijakan ego akan hilang, andap asor. Saat melihat perbedaan suku bangsa, keberbedaan keyakinan dan suku bangsa akan rileks, karena orang yang sholatnya ada kehadiran di dalam nilai, itu yang terjadi adalah seperti seseorang yang tahu persis tentang garam, tentang gula. Sehebat apapun tahu tentang kopi, tahu tentang teh, maka sehebat apapun orang membawa kopi, membawa teh, yang mengagungkan ini teh saya, ini kopi saya enak, maka orang yang tahu persis tentang kopi dan dia di rumahnya juga ada kopi, nggak gigrik karena dia sudah mengetahui enaknya kopi, tahu persis. Sedang yang ngomong kopiku enak, kita tahu persis, mbok diduduke ternyata bukan kopi, ternyata arang sekam. Orang itu mengatakan, kopiku bobote luwih ringan timbangane kopimu, ki nek di ombe cespleng kan gitu. Kemudian orang yang tahu persis kopi, apakah kemudian membantah, sing mbok gawe lo duduk kopi? Karena biasanya orang yang tidak tahu kalau yang dibawa itu ternyata bukan kopi, itu nek diomongi duduk kopi, itu mesti nesu. Biasanya begitu. Maka kita hanya bisa diam, nek njero batin nyengir. Maka kita akan membangun sebuah komunitas sosial nyengir. Bisanya apa begitu? Nyengir itu nyinyir nih jero ati, cangkeme guyu aja yang gitu. Sehingga dia membuat kopi yang enggak kenal kopi tadi, arang dibakar, punya metodenya cara membuat kopi kan gitu, dan seterusnya gitu. Terus enaknya sing moro ternyata kayu glugu dibakar kemudian tinggi masa apa-apa gitu ya, dianggap kopi karena dia informasinya saben rupa ireng itu adalah kopi.
Tapi nggak mungkin kita memberi penjelasan, sebab kalau kita membuka apa adanya, topengnya runtuh. Karena yang bersangkutan tidak sadar bohong. Keadaan dunia itu seperti itu sebenarnya. Dunia iki kabeh ngono kuwi. Tapi orang yang semakin tidak tahu itu semakin tercengkram oleh sensasi. Orang itu nek roh iki garam, iki gula, iki kopi, itu nggak duwe sensasi. Sensasi ini, tapi nek orang nggak kenal gula, garam, kopi, sensasinya di otak. Oh, saya tahu kopi yang baik, gula yang baik itu jika dibuat, kemudian carane ngudek sebelum dimasukkan ke gelas, itu joget dhisik. Asik banget itu. Padahal dia nggak kenal kopi, nggak kenal teh, nggak kenal gula. Sing roh gawe gula, lah nyapa sik dikaten joget bareng. Ini mung di batin, tak sirati raimu engkau kan gitu. Nah itu. Saat orang menjalankan agama, melakukan ibadah dan ritual tanpa nilai, kalau kita menjalankan ritual ibadah tanpa nilai disertakan, kalau kita ngomong nilai itu berarti tahu tujuan, perintahnya sholat itu zikir, itu ya. Niatnya karena menjalankan perintah Allah, maka pelaksanaan upacara, hari ulang tahun, hari besar agama umpamanya, itu akan bersifat retorika, formalitas. Sing dibingungi kelambine, gitu dan seterusnya. Itu saat sedang para rasul itu sesungguhnya seruannya adalah manusia itu untuk mengenal dirinya, mengenal anfusnya, man siapa, ngarafa nafsah, mengenal inti dirinya, mengenal fitrah manusianya, maka akan mengetahui panggilan jiwa untuk menuju kepada Tuhannya yang sekaligus mengenal Tuhannya. Atau dengan kata lain, orang yang mengenal dirinya, terbukanya hakikat dirinya, ditunjukkan keberadaan fitrah manusianya telah menjadi bagian dari hidupnya karena telah meminta ilmu untuk membuka fitrah manusianya. Yang fitrah manusia dari fitrahnya Allah, merealisasikan, menghadapkan pada fitrahnya Allah. Maka saat kita telah mengenal diri secara fitrah, maka hidup yang dijalani itu konkret, memenuhi panggilan jiwa. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Maka
proses antara diri dan Tuhan yang dilakukan itu adalah memenuhi panggilan jiwa menuju kepada Tuhannya. Saat telah mengenal Tuhannya, saat kowe roh kopi, balik neng contohnya kowe penak terus ta, roh teh, kemudian kowe butuh kopi, butuh teh, dan karena kenal ini sadar duwe penyakit, umpamanya begitu, obatnya itu kopi. Kowe sadar berpenyakit, obatnya jahe. Yang dapat menyembuhkan itu adalah wedang jahe, kan gitu. Siapa mengenal jahe, maka mengenal warung jahe. Maka saat roh butuh jahe untuk menyembuhkan sakitnya, maka kamu bergerak ke warung itu memenuhi panggilan jahe, kan gitu, memenuhi panggilan pemilik warung. Paham maksudnya tak? Nah, siapa mengenal dirinya, maka aktivitas berdunianya menuju Tuhan. Siapa mengenal jahe, saat sadar sebagai berpenyakit, sebagai fakir bahasa Qur'ani, antumul fuqara, kowe berpenyakit, tombone jahe, gitu. Maka kamu bergerak menuju warung. Tapi nek nggak kenal jahe, maka loro ya mung bingung, mung judek. Nah itu bagaimana beragama kita supaya tidak budaya.